Perkenalkan, saya Nanta Sigit, saya dosen Teknik Industri Universitas Wisnuwardana Malang. Saya mengampu mata kuliah Statistik Industri 2, di mana mata kuliah tersebut sangat penting untuk mahasiswa Teknik Industri Universitas Wisnuwardana Malang, di mana materi pokok untuk mata kuliah Statistik Industri 2 mencakup statistik inferensia, tipe galat, hipotesa dan uji hipotesis, uji Z, uji T. Selamat sore ya, mahasiswa Teknik Industri Universitas Wisnuwardana. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nanta Sigit, saya dosen pengampu Statistik Industri 2 ya. Jadi ini 2 SKS, satu teori, satu praktikum ya. Jadi untuk kontrak kuliah untuk Statistik Industri 2, untuk UAS poinnya 25%, dan UTS 25%, keaktifan 10%, dan penugasan 20%, dan yang ketiga itu kehadiran, 30% itu kehadiran nanti. Yang pertama di sini yang kita bahas itu statistik industri, itu yang pertama statistik parametrik. Jadi statistik itu ada dua, yang pertama itu parametrik sama non parametrik. Di mana statistik parametrik ini ada beberapa rumus atau pattern di sini. Yang pertama itu ada regresi. Jadi regresi itu syaratnya itu distribusinya itu harus normal. Jadi yang termasuk dalam klaster statistik parametrik ini syaratnya itu harus distribusi normal. Kalau distribusi normal itu nilai dari Kolmogorov-Smirnov itu p-value-nya harus lebih dari 5%. Maka dari itu kita terima H0-nya. H0-nya itu statementnya itu apa? Distribusinya normal. Jadi syarat dari regresi di sini harus memenuhi asumsi dasar atau asumsi klasik. Yang pertama itu distribusinya normal, dan yang kedua datanya linier ya, datanya linier, dan yang ketiga datanya harus homogen. Dan yang keempat tidak mengandung kasus multikolinearitas atau VIF-nya harus kurang dari 10. Dan yang keempat tidak mengandung kasus heteroskedastisitas atau istilahnya itu scatter plotnya itu tidak membentuk pola. Itu titiknya itu tidak membentuk pola. Dan yang keenam tidak mengandung kasus autokorelasi atau istilahnya itu uji Durbin Watsonnya itu mendekati angka 2. Dari asumsi klasik ini apabila sudah terpenuhi, maka kita lakukan uji regresi linier. Bahkan bisa menggunakan uji regresi linier berganda apabila variabel independennya itu X-nya lebih dari 1 atau X-nya ada 2, itu kita menggunakan regresi multiple atau regresi berganda. Kalau X-nya 1, maka kita gunakan regresi linier sederhana. Ini. Dan yang kedua di sini ada uji perbandingan rata-rata ya. Ini ada di dalam klaster statistik parametrik, di sini ada uji perbandingan rata-rata. Yang pertama itu t-test untuk sampel tunggal apabila datanya itu tunggal. Gitu. Dan yang kedua t-test untuk sampel independen. Dan yang ketiga itu t-test untuk sampel dependen atau paired t-test. Ya. Jadi nanti sebelum kita tahu teori ini, sebelum saya jelaskan, maka selanjutnya itu kita lakukan implementasi menggunakan SPSS software-nya. Bisa menggunakan SPSS, bisa menggunakan SAS juga, banyak sekali software packaging dari statistik, atau bisa menggunakan R. Kalau di sini kita fokuskan menggunakan SPSS. Ya. Dan yang ketiga di sini, klaster yang ketiga di sini uji ANOVA.
Di uji ANOVA ini ada yang pertama itu kita golongkan sebagai ANOVA dengan sampel tunggal atau one way ANOVA, ya. Dan yang kedua di sini ANOVA dua arah tanpa interaksi atau without interaction, dan yang ketiga itu dua arah dengan interaksi atau with interaction. Ini. Dan selanjutnya klaster yang keempat di sini kita gunakan ANCOVA. Apabila X1 bentuknya numerik dan X2-nya bentuknya kategorik, ini kita gunakan ANCOVA. Dan yang selanjutnya, yang klaster yang terakhir di sini ada menggunakan MANOVA. Ini multivariate of variance. Nah ini step by stepnya menggunakan SPSS yang kita mulai dari analisis regresi ya ini. Jadi regresi ini yang pertama itu ditemukan oleh Francis Galton ya tahun 1886 ini. Ini untuk memprediksi tubuh tinggi, apakah anak yang memiliki tinggi pula pada tubuhnya itu, pada orang tua yang pendek memiliki anak yang pendek pula. Ini untuk apa istilahnya memprediksi tinggi badan dari keturunan si wanita atau si ibunya itu sendiri. Ya, ini contohnya di sini untuk analisis regresi ya. Analisis regresi ini X-nya motivasi dan Y-nya ini produktivitas. Di mana seorang peneliti ingin melihat pengaruh motivasi kerja karyawan suatu perusahaan terhadap produktivitas kerja karyawan. Hasil dari kuesioner tersebut itu seperti yang ada di papan ya, ini seperti ada di layar ya. Untuk X-nya ini motivasi, Y-nya ini produktivitas kerja, dan respondennya ini ada 10 responden, 10 karyawan yang kita ambil datanya. Langkah pertama kita masukkan di dalam software SPSS. Di sini ada data view sama variable view. Untuk variable view-nya ini kita tulis X-nya ini motivasi dan Y-nya itu produktivitas. Dan setelah itu kita entry data yang ada di data view-nya ini yang mahasiswa ambil dari pabrik ya, semisal dari pabrik ini semisal ada 100, 110, 120 untuk motivasinya, sedangkan produktivitasnya ini angkanya sekian, maka kita lakukan uji analisis regresi dengan cara apa? Kita klik analyze di sini, kita klik analyze, dan setelah itu kita klik regression ya, kita klik regression di sini. Setelah itu kita klik linear. Nah, ini. Setelah itu kita masukkan di sini. Untuk variabel dependent atau variabel Y-nya itu kita masukkan produktivitasnya. Setelah itu independennya kita masukkan, independennya ini motivasi. Ini kita masukkan motivasinya di sini. Kita masukkan, setelah itu kita klik statistik di sini. Di dalam statistik ini, maka kita centang, kita klik estimate, confidence interval sama model fit sama Durbin Watson-nya. Ini yang kita centang. Nah, setelah itu masuk ke plot. Setelah masuk ke plot, di sini yang kita masukkan apa? Dependent NT sama Z predictor. Kita masukkan sama normal probability plot kita masukkan di sini. Setelah itu kita klik continue. Kita klik continue di sini. Nah, ini di sini ada, setelah itu kita tahap yang selanjutnya kita klik save ya, kita klik save. Kita klik save di sini, ada standardize yang kita klik sama mean sama include the covariance matrix. Ini kita klik semuanya, setelah itu kita klik continue. Setelah kita klik continue, maka hasil dari regresi tersebut seperti output yang ada di layar di sini. Di mana R ini nilai menunjukkan korelasi antar variabel, nilainya 0,997. Ini korelasi antar variabel. Nah,
Sedangkan R square di sini sebesar 99,3%, menunjukkan model dapat menjelaskan atau menggambarkan perilaku data sebesar 99,3% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Jadi artinya apa? R square itu pengaruh dari X terhadap Y itu sebesar 99,3%. Itu. Semisal ada pengaruh, apakah motivasi ini berpengaruh terhadap produktivitas kerja? Oh, ternyata ada pengaruh. Pengaruhnya sampai berapa persen? Kita lihat R square-nya. R square-nya menggambarkan 99,3%. Itu. Dan yang kedua, semisal apakah iklan yang ada di TV ini berpengaruh terhadap terhadap nilai jual atau nilai jual suatu produk tersebut, itu pengaruhnya sampai berapa persen? Itu dilihat dari R square-nya. Jadi pengaruh itu yang kita lihat itu sampai berapa persen itu dari R square-nya ini. Kalau yang kedua di sini, tabel yang kedua di sini signifikannya itu 0. Artinya apa? P-value-nya itu 0 kurang dari 5%. Jadi P-value itu kita bandingkan terhadap 5%. Itu P-value. P-value kurang dari 5% artinya apa? Model tersebut sudah layak. Tolak A0. Kalau tolak A0 maka terima A1. Ini. Dan yang tabel yang ketiga di sini untuk melihat model regresinya. Jadi model regresi di sini nilainya itu Y sama dengan alfa. Alfa itu konstanta ditambah BX. Nah, Y-nya ini berapa? Y sama dengan konstantanya itu A-nya itu dilihat dari B-nya ini unstandardized koefisien, ini nilainya min 1,479 ditambah dengan B kali X. B-nya itu nilai dari ini 0,486 dikalikan dengan X. X-nya itu motivasinya itu. Maka bisa ditarik kesimpulan nilai dari regresi motivasi berpengaruh terhadap produktivitas kerja itu sebesar ini. Sebesar Y sama dengan min 1,479 plus 0,486 dikalikan dengan X. Nah, itu apabila variabel independennya cuma satu atau kita sebut sebagai regresi linier sederhana. Kalau semisal X-nya lebih dari 1, maka yang kita gunakan regresi berganda. Ya. Ini regresi berganda, semisal di sini ada waktu dalam jam. Nah, ini ada suatu contoh ya. Sebuah industri pembuatan alat-alat berat ingin mengetahui hubungan antar waktu yang diperlukan oleh karyawan dalam membuat suatu rajutan baju jadi ya ini ya, dengan banyaknya wol benang terpakai untuk rajutan baju. Hasil dari pengamatan dicatat selama 15 pengamatan atau 15 responden. Itu. Dari 15 responden ini kita ambil waktu dalam jam. Jadi waktu karyawan itu membuat itu sampai berapa jam membuat baju itu. Dan jumlah baju yang terbuat itu ada berapa? Berapa pieces? Dan ini jumlah benang wol yang terpakai itu berapa pieces? Ini yang diambil dari 15 pengamatan yang ada di industri benang ya, atau di industri pembuatan baju. Nah, ini langkah pertama, kita masukkan data Y-nya sama X1 sama X2 di sini. Kita ketik dulu atau kita klik variable view untuk mengetik X-nya itu namanya itu apa, X2-nya itu apa, Y-nya itu apa. Gitu. Setelah kita ketik di variable view-nya, maka masuk ke data view-nya, kita enter data hasil dari responden yang kalian dapatkan di lapangan atau di industri gitu ya. Nah, ini kita masukkan nilainya, ini Y-nya kita masukkan ada 15 responden, X1-nya ada 15 responden, X2-nya ada 15 responden. Setelah itu kita analisis menggunakan regresi berganda. Analisis menggunakan regresi berganda ini sama dengan analisis menggunakan regresi linier, step-stepnya. Seperti apa? Kita klik di sini analyze, setelah itu regression di sini ya, setelah itu linier. Ini yang paling penting. Nah, setelah itu
kita masukkan Y-nya sama X-nya, itu kita masukkan ke dalam variabel dependent untuk Y-nya. Variabel dependent untuk Y-nya atau variabel Y. Y atau variabel apa? Respon. Kalau di dalam statistik variabel respon, variabel dependent itu sama namanya. Jadi nanti kalau dari mahasiswa itu ada skripsi ya, melakukan skripsi dan di industri, nanti kalau ada penguji bilang variabel respon variabel apa? Ya variabel Y-nya itu variabel dependent. Sedangkan variabel independent ini variabel apa? Variabel bebas. X1, X2. Istilahnya itu sama, ya. Setelah itu kita masukkan, kita drag ya ke kanan ini. Kita drag ke kanan ini. Setelah itu kita klik statistik di sini. Di dalam statistik ini kita klik, kita centang estimate, Durbin Watson sama model fit. Ini yang paling penting. Setelah itu klik OK di sini. Selanjutnya di sini kita masuk ke plot ya. Kalau sudah di statistik ini masuk ke plot. Di dalam plot ini yang dimasukkan itu apa? Variabel dependent NT untuk Y-nya, sedangkan untuk X-nya Z predictor. Ya. Jadi setelah itu yang kita centang di sini, normal probability plot untuk melihat datanya itu distribusinya normal atau tidak. Ini. Nah, ini nilainya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada tombol save ya. Ada tombol save. Kita klik save, di mana save itu yang perlu menu-menunya yang perlu dicentang itu standardize. Ini. Setelah itu ada mean sama include the covariant matrix. Ini yang perlu dicentang. Setelah itu kita klik OK, continue. Hasil dari output regresi berganda, seperti yang ada di layar di sini. Yang tabel pertama ini menunjukkan dari output R square-nya, pengaruh dari antar variabel itu sebesar berapa? 40,7%. Jadi, dan yang kedua di sini ada tabel ANOVA. Tabel ANOVA ini untuk melihat apakah model regresi itu sudah bagus atau tidak. Kalau model regresinya bagus, maka dipakai untuk analisis. Kalau tidak bagus, maka jangan dipaksa untuk menggunakan regresi linear berganda. Bisa jadi ini asumsi klasiknya tidak terpenuhi. Asumsi klasik itu ada 6, normal, linear, homogen, tidak mengandung kasus multikolinearitas, terus tidak mengandung kasus hetero, skedastisitas, dan tidak mengandung kasus autokorelasi. Itu. Ini yang perlu diingat dari mahasiswa teknik industri, dan nanti waktu menganalisis skripsi kalian biar tidak rancu ini atau datanya tidak bias. Gitu. Kalau dari tools, dari statistiknya ini salah dalam menafsirkan, hasilnya pasti salah. Karena parameter di awal itu statistik ini harus kuat untuk melanjutkan ke pembahasan. Nah, ini asumsi dasar ini ya. Asumsi dasar ini harus normal, datanya itu harus homogen, ini datanya itu harus linear. Ini tidak mengandung kasus multikolinearitas, tidak mengandung kasus hetero, dan tidak mengandung kasus autokorelasi. Ini. Nah, ini apabila tidak datanya normal ya, ini nilai dari p-value-nya itu lebih dari 5%. Nilai p-value-nya di sini 0,2. Artinya kita terima H0. Kalau terima H0 ya, di sini distribusinya harus berarti normal. Kalau distribusinya normal, maka syarat pertama model regresi sudah terpenuhi. Tinggal kita melihat syarat yang kedua, datanya homogen atau tidak. Ya ini ya, datanya homogen atau tidak di sini. Dilihat dari based on mean-nya. Ya ini, nilai signifikannya di sini 0,178. Artinya apa? Nilainya di sini lebih dari 5%. Artinya kita terima H0. Kalau kita terima H0 maka datanya homogen.
Berarti syarat yang kedua sudah terpenuhi. Syarat yang ketiga dari regresi tersebut, syaratnya datanya harus normal. Nah ini ya, datanya harus normal di sini ya. Nilai dari ANOVA table di sini ya. Nah, di sini ada between group, di sini ada linearity. Kita lihat garis ke kanan ini di linearity, nilai signifikan atau nilai p-value-nya di sini 0,857. Artinya apa? Apabila p-value-nya lebih dari 5%, maka terima H0. Artinya data tersebut sudah linear. Syarat ketiga sudah terpenuhi. Syarat keempat. Nah, syarat keempat ini terbebas dari kasus multikolinearitas. Ya. VIF-nya harus kurang dari 10. Nah, ini syarat wajib dari regresi tersebut. Nah, nilai dari VIF-nya ini harus kurang dari 10. X1, X2, X3. Kalau semisal X-nya ada 3. Kalau X-nya ada 2 ya, X1, X2. Nilai VIF-nya harus kurang dari 10. Ini dikatakan terbebas dari kasus multikolinearitas. Ya ini ya. Nah ini. Yang keempat, yang kelima ini syarat-syarat wajib dalam regresi linear atau regresi linear berganda. Yang kelima di sini tidak mengandung kasus heteroskedastisitas. Ini, nah ini syarat-syaratnya ya ini. Ini tidak membentuk pola di satu titik. Semisal di sini ada titiknya ngumpul di tengah atau ngumpul di sebelah kanan. Ini maka bisa ditarik kesimpulan bahwa data tersebut mengandung kasus heteroskedastisitas. Kalau menyebar kayak gini, ini terbebas dari kasus heteroskedastisitas. Ini syarat mutlak, syarat kelima dari regresi berganda. Ini. Syarat yang terakhir di sini tidak mengandung kasus autokorelasi, atau bisa diartikan sebagai nilai dari Durbin Watson-nya itu mendekati angka 2. Kalau mendekati angka 2, maka data tersebut tidak mengandung kasus autokorelasi. Ini syarat wajib yang terpenuhi apabila mahasiswa nanti mengambil skripsi menggunakan regresi berganda. Itu syaratnya itu harus asumsi klasik ini harus terpenuhi. Kalau asumsi klasik ini terpenuhi, maka kita bisa menggunakan regresi berganda atau regresi linear sederhana. Untuk klaster yang kedua di sini, uji perbandingan rata-rata. Di dalam uji perbandingan rata-rata itu tadi ada 3 metode. Yang pertama, t-test untuk sampel tunggal. Yang kedua, t-test untuk sampel independen. Yang ketiga, t-test untuk sampel dependent atau istilahnya itu parity test. Gitu ya. Kalau ini ya, ini untuk dependent. Nah, ini untuk sampel tunggal. Nah, nilai dari semisal di sini ada seorang dosen ya, dosen statistik ya. Semisal di sini ada dosen statistik untuk mengetahui apakah dugaan bahwa rata-rata nilai ujian semester statistik industri 2 ini 75. Nah, 75 ini diambil dari mana? Dari data semester kemarin, dari data kakak tingkat kalian rata-ratanya 75. Apakah nilai dari kelas ini yang sekarang ini lebih atau kurang? Kalau lebih, berarti tingkat IQ-nya, kecerdasan dari kelas ini lebih tinggi daripada kakak tingkat kalian. Ya, di sini yang diambil 12 mahasiswa di sini. Kita ambil 1 sampai 12. Responden mahasiswa 70, 65, 62 ya sampai seterusnya, dan responden yang terakhir di sini ada 76. Nah, selanjutnya kita masukkan data. Nah, data di dalam data view di sini untuk data variabel view-nya kita ketik namanya nilai. Setelah itu kita masukkan angkanya 70 sampai 76 dari 12 responden. Nah, setelah itu kita klik analyze. Di dalam analyze ini ada komparmean, setelah itu one sample t-test. Ini yang perlu diklik. Setelah itu kita masukkan di sini nilainya ke tes variabel. Kita masukkan untuk tes value-nya di sini 75.
75 ini mengambil dari rata-rata kakak tingkat kalian yang sebelumnya sudah kuliah statistik, mengambil kuliah statistik industri 2, rata-ratanya 75. Di sini. Ternyata di sini setelah itu kita klik OK, di sini kita klik OK. Di sini nilai dari output untuk sampel tunggal, t-test untuk sampel tunggal, nilainya signifikannya itu 0,004. Artinya p-value-nya kurang dari 5%. Kalau kurang dari 5% itu bisa diartikan apa? Di sini H0-nya itu ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai ujian matematika bukan 75 atau ujian statistik industri bukan 75. Artinya apa? Nilainya lebih rendah. Ya, ini 69 dari ke-12, sedangkan yang milik kakak tingkat kalian 75. Nah, ini artinya tingkat IQ dari ke-12 mahasiswa yang sekarang mengikuti statistik industri 2 nilainya itu 69,33. Artinya lebih rendah daripada kakak tingkat kalian. Nah, ini. Kalau kita telusuri dari analisis ini, apakah faktornya dari mennya atau metodenya, dari dosennya cara mengajar, atau dari apanya yang perlu diperbaiki, medianya atau seperti apa? Ini namanya masuk ke dalam skripsi nanti. Nggak cuma p-value-nya kurang dari 5%, ini lebih dari 5%, ada pengaruh dan tidak ada pengaruh. Tidak hanya cuma itu, tapi faktornya itu kenapa? Gitu. Setelah itu kita masuk ke t-test untuk sampel independen. Ini syarat yang kedua untuk perbandingan rata-rata ya. Di sini ada, semisal di sini di dalam ilmu kesehatan ya, di dalam kebidanan ya, di sini ya. Tadi sudah di industri, sekarang ke pelayanan ya. Jadi ke industri jasa ya, atau istilahnya di rumah sakit atau di bidan itu ya. Di sini ada berat badan bayi, di sini ada 3.400. Perlakuannya itu dipijat. Sedangkan yang grup yang kedua di sini berat badan bayi itu 2.700. Perlakuannya tidak dipijat. Nah, ini ada perlakuan. Semisal ada apa? Di dalam pelatihan di industri itu yang satu dilakukan treatment atau dikasih pelatihan, yang satu yang tidak. Apakah dari kedua grup tersebut itu berpengaruh terhadap IQ dari karyawan tersebut, atau istilahnya itu apakah bisa meningkatkan produktivitas pada karyawan tersebut sebelum dan sesudah dikasih pelatihan? Nah, itu metode-metode yang menggunakan perlakuan. Ini kita menggunakan t-test sampel independen. Jadi t-test untuk sampel independen ini grupnya itu dipecah jadi dua. Sebelah kiri ada 4, semisal ada 4 karyawan, sebelah kanan ada 10 karyawan. Yang sebelah kiri dikasih treatment atau dikasih perlakuan seperti pelatihan K3, seperti kayak apa ya, kepemimpinan, pelatihan kepemimpinan atau leadership. Yang sebelah kanan tidak diberi treatment atau perlakuan atau semacam kayak pelatihan. Apakah output kontribusi dari kedua grup ini sama atau tidak terhadap produktivitas kerja di perusahaan tersebut? Ini yang dinamakan sebagai t-test untuk sampel independen. Nah, ini contoh-contohnya ya. Ini. Yang ketiga di sini t-test untuk sampel dependent ya, atau istilahnya pirate t-test. Ya, pirate t-test di sini hampir sama. Kalau yang tadi dibagi menjadi 2,